A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat yang baru, nah, sesuai urutan mundur ya, setelah surat At-Thariq yaitu surat Al-Buruj. Nama Al-Buruj ini diambil dari ya salah satu katanya di ayat pertama, yaitu sumpahnya. Di surat ini diawali sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj. Ya, al-burujnya itu dijadikan diambilnya kata tersebut diambil dijadikan nama surat ini. Al-buruj itu lintasan bintang, treknya gitu ya, lintasannya. Kalau at-thariqnya kemarin was-sama'i wat-thariq itu bintangnya. Nah, di mana kemarin kan arti-arti at-thariq itu secara umum adalah yang keluar malam. Ya, di mana bintang itu nampak ya bagi manusia gitu, nampak, terlihat atau munculnya itu malam hari. Nah, siang itu bukan tidak ada, tapi cahayanya kalah terang ya oleh matahari. Dan bintang-bintang itu tidak diam ya, seperti ya bulan tidak diam, bumi tidak diam, matahari tidak diam. Jadi semuanya bergerak gitu ya, malah benda-benda angkasa itu semuanya bergerak. Nah, kalau al-buruj itu manazilul kawakibis sayaroh, lintasannya bahasa kitanya tempat lintasannya gitu. Lintasan itu tempat bintang-bintang itu beredar atau berjalan. Itu ya al-buruj itu jadi bukan bintangnya, tapi al-buruj itu lintasannya. Kalau itulah bagi manusia itu ya seolah-olah bintang itu timbul tenggelam, bahasanya ya timbul tenggelam, kadang terlihat kadang enggak. Ada bintang kadang-kadang bintangnya terlihat sedikit, kadang-kadang banyak gitu ya. Itu yang nampak oleh manusia ya, dari bumi, karena berbagai macam faktor, begitu banyak pengaruhnya yang mempengaruhi demikian. Yang bintangnya banyak mah ya nu iklan FC alah. Tuh bintangnya banyak. Bintang penuh langit teh. Nu iklan eta mah naon teh Meteor Garden. Tahu kalau itu bintangnya banyak. Japalin Meteor Garden. Nah, itu satulah penamaannya ya surat ini, surat Al-Buruj. Al-Burujnya sendiri diambil dari ayat pertamanya was-sama'i zatil buruj. Arti Al-Buruj itu adalah manazilul kawakibis sayaroh bi asna'i sayriha. Gitulah bahasa kitanya, terjemahnya bebasnya ya. Lintasannya bintang-bintangnya ini yang menunjukkan bahwa bintang-bintang itu tidak diam. Apalagi sebutannya ada bintang jatuh, wah langsung pan berdoa. Di mana karena itu lah langsung make a wish. Ada bintang jatuh. Artinya pemahamannya kan mungkin dikabul, artinya ya apabila ada bintang jatuh kemudian berdoa dikabulkan. Wah, jelas itu perlu dalil kalau yang seperti itu. Karena berarti itu menunjukkan waktunya doa diijabah. Artinya kalau ada bintang jatuh itu berarti itu saatnya doa diijabah. Nah, sementara ada di dalam Islam itu ya. Karena kan sesungguhnya kalau seseorang itu berdoa kepada Allah,
Artinya yang mengabulkan atau tidaknya doa itu kan Allah. Nah, yang menentukan waktu doa itu dikabulkan. Ada juga tempat-tempat doa itu dikabulkan, itu benar ada itu di dalam Islam. Kalau waktu doa dikabul yang dinyatakannya doa dikabulkan diantaranya doa setelah wudhu, itu baru benar itu. Doa itu pasti dikabulkan apabila ada bintang jatuh. Nggak ada dalilnya. Tapi Meteor Garden lah pokoknya mah gitu mah. Meteor Garden itu mah saha teh ngaranna Tomingse. Tomingse eta mah di Garila gitu . Nah, kemudian secara urutan ya, surat ini setelah, kalau urutan dari depan berartinya surat ini terletak setelah surat Al-Insyiqaq. Ya, ini Al-Buruj ini surat ke-85, Al-Insyiqaq surat ke-84. Ya, di mana di dalam kitab tafsir ini, di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini ya, untuk surat-surat yang pendek nih ya. Untuk surat-surat yang pendek itu suka dimunculkan keterkaitan antara surat satu surat dengan surat sebelumnya. Ya, satu surat dengan surat sebelumnya. Nah, ini surat Al-Buruj, sebelumnya surat Al-Insyiqaq. Nah, di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini disebutkan nih munasabatuha lima qablaha. Ya, korelasi antara surat ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Insyiqaq ya. Korelasinya, kaitan antara surat Al-Buruj dengan surat Al-Insyiqaq itu ada 3. Ya, yang pertama, kesamaan antara surat ini dengan surat sebelumnya itu kesamaan dalam hal atau awalnya, awal surat begitunya, awal suratnya ayat pertamanya yaitu tentang langit ya, menyebut langit. Nah, di mana Allah menyebut tentang langit itu ya, ada 4 nantinya ya. Nah, yang dimaksud dengan dimulai dengan langit itu ada 4-nya, yaitu surat Al-Infitor, Al-Insyiqaq, Al-Buruj dan At-Tariq. Ini ada 4 dia. Ada Al-Infitor, izas sama'un fatarat, izas sama'un syaqqat. Nah, kedua ayat tersebut kedua suratnya Al-Infitor artinya terbelah. Al-Insyiqaq juga kurang lebih sama gitu ya. Langit itu terbelah. Kalau untuk bumi itunya karena kan yang ada sekarang gitunya, yang ada sekarang tempat hidup makhluk itu ada 2, langit dan bumi. Kalau langit itu gaib, penghuninya juga gaib. Kalau bumi bagi manusia gitunya, langit itu gaib, penghuninya juga gaib. Kalau bumi itu nampak, penghuninya juga nampak. Nah, artinya di selain 2 tempat tersebut, seingat saya Allah tidak menyebutkan ada penghuni, ada tempat lain gitunya yang dihuni itu oleh makhluk Allah. Nah, misalnya bintang, tadi di bintang ada penghuninya nggak? Di bulan ada penghuninya nggak? Atau planet-planet lah itunya, planet itulah ada 9-nya yang Mars, Saturnus gitu. Ada penghuninya? Nggak ada, nggak diterangkan di sana ada penghuninya.
Kalau Allah menyebut langit dan bumi beserta isinya, ya penghuninya gitu ya. Ini yang ada penghuninya itu langit dan bumi. Kalau bumi anggaplah ya penghuninya ini adalah manusia dan jin, ya, manusia dan jin yang pokok. Seperti di surat Al-Jin kan diterangkan waktu Rasulullah membacakan Quran itu ternyata banyak jin yang hadir ikut menyimak. Artinya jin ada di sini. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan bahwa makanan jin itu adalah tulang, belulang dan kotoran unta. Nah kalau makanannya itu kan di Mars nggak ada unta. Ya di Mars kan nggak ada tulang belulang. Kalau jin tinggal di sana makannya bagaimana? Kalau di langit penghuninya malaikat. Nah kemudian ini maksudnya pada yang disebut itu langit dan bumi ya. Nah ketika kiamat cara Allah menghancurkan kedua tempat itu beda. Kalau bumi kan di iza zulzilatil ardu zilzalaha, nah hancurnya itu dihancurnya itu diguncang sampai berantakan lah itu, sampai bahasa Sunda nepi ka bubuk itu tak bumi itu. Nya hancur lebur sampai bubuk, apa bahasa Indonesianya? Bubuk ya kan ada kopi bubuk. Sampai bubuk, ya kopi bubuk teh begitu teh. Ya hancur sehancur-hancurnya ya kan, namanya hancur sehancur-hancurnya berarti kan sampai seperti tepung lah gitunya. Nah kalau langit dihancurkannya bagaimana? Nah iza samaun sakot, iza samaun fatorot. Kalau langit itu kiamatnya hancurnya itu dengan terbelah, itu langit itu terbelah. Ada di hadisnya yang menyebutkan bahwa langit itu kemudian digulung, langit itu digulung seperti karpet. Beda berartinya cara Allah menghancurkan kedua tempat makhluk hidupnya yang disebut yaitu langit dan bumi. Nah kalau di matahari jelas itu nggak ada ceritanya di sana ada makhluk. Ya, karena panas matahari itu sekian ribu derajat Celcius, jangankan makhluk hidup, logam sekeras apapun apabila didekatkan ke matahari pasti meleleh semuanya, padahal itu masih dalam jarak jutaan kilometer ke matahari. Mana mungkin ada yang tinggal di sana. Ya di planet-planet lain juga gak adanya. Nah kalau langit itu ada penghuninya, itu sudah dibuktikan, katakannya sudah dibuktikan. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj gitunya sampai ke langit yang pertama, ada penghuninya di sana menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Semua penghuninya malaikat. Nah ada empatnya yang menyebut langitnya di itu, yaitu surat Al-Infitor, Al-Insyikok, Al-Buruj dan At-Tariq. Kalau Al-Infitor, Al-Insyikok itu sama-sama dimulai iza sama'un fatorot, iza sama'un syakkot. Apabila langit terbelah gitu ya. Kalau itu iza samaun fatorot, iza samaun syakkot. Kalau di sini was-samai zatil buruj, was-samai wat-tariq. Ini kesamaan kalau dengan surat Al-Infitor ya, meskipun tidak persis sama, karena kalau di Al-Insyikok itu diawali dengan iza samaun syakkot, itu menerangkan waktu kiamat ketika langit itu ya seperti itu gitu ya, cara Allah menghancurkan langit yaitu terbelah. Entah seperti apa gitu ya kenyataannya nanti, dengan penjelasan bahwa langit itu kiamatnya itu digulung seperti karpet. Kalau terbelahnya yaitu Al-Infitor, Al-Insyikok itu menerangkan langit yang
terbelah. Nah keduanya itu menerangkan peristiwa kiamat. Nah kalau al-buruj at-tariq, nah itu langit bukan dalam keadaan kiamat, itu makhluk Allah terbesar gitu ya. Langit itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Ternyata kan waktu kiamat digulung seperti karpet. Berarti ini kan ciptaan Allah kan, langit itu ya Allah menciptakan langit. Banyak ayat-ayat yang Allah di surat naon teh anu eta teh. Wassama'i wa ma banaha, ada yang menerangkan demikian, dan demi langit yang wassama'i wa ma banaha, dan bagaimana Allah membangunnya. Ya, karena langit itu ibarat sebuah sebutnya teh sebuah dom. Sebuahnya seperti sebuah dom gitunya ininya kanopi itulah Kak Yuli atau Kak Saha, Kak siapalah pokoknya mah. Nah itu satunya kesamaannya dengan surat korelasi surat Al-Buruj ini dengan surat sebelumnya At-Tariq At-Tariq deh. Al-Insyiqaq biasa sebuting teh lah. At-tasyabuhu fil iftitah bizikri sama, ya ada kesamaan ya, yaitu sama-sama diawali di surat pertamanya menyebut langit meskipun beda konteksnya. Kalau di surat Al-Insyiqaq itu menyebut langit dalam konteks kehancurannya nanti pada hari kiamat, itu dengan cara terbelah. Kalau di sini langit ya sebagai langit lah, sebagai benda yang luar biasa. Di antaranya kalau di surat At-Tariq kan wasamai wat-tariq. Kalau di sini wasamai zatil buruj, demi langit yang, nah itu ternyata di langit itu ada lintasan-lintasan tempat benda-benda angkasa itu bergerak. Ya bahkan kan setiap bulannya berubah-ubah. Kalau dari Januari ke Februari berarti Pisces. Allah. Eta bentuknya itu apa sih? Ikan Pisces mah. Berarti lahirnya bulan naon tapi Pisces teh. Pisces. Itu udah ngarantai eta tuh. Ya, itu kan berubah-ubah bentuknya. Kalau menurut manusia itu anggaplah menyerupai ikan, ada yang menyerupai kepiting, ada yang menyerupai singa, ada yang menyerupai timbangan. Nah itulah menurut ahli nujumah. Nanti tiap minggu keluar ramalannya keuangan. Aduh, keuangan dirinya teh asmara ayah. Kabeh kudu baca eta. Ayo ini macam kitu hoream. Yang kedua surat ini ya istimalu surataini ala wa'dil mu'minina wa wa'idil kafirin. Ya, kedua surat ini sama-sama menerangkan tentang janji bahagia bagi orang-orang yang beriman dan ancaman azab untuk orang-orang kafir. Dan juga satu lagi ya kesamaannya nih ya tentang ada janji bahagia itu ya dari Allah bagi orang yang beriman dan ancaman azab bagi orang kafir. Satu lagi ya, kedua surat ini sama-sama menerangkan betapa agungnya Al-Quran. Seringlahnya saya menerangkan Al-Quran itu ya terutama Al-Quran itu bersifat mukjizat. Ya, arti mukjizat itu yang manapun sebetulnya mukjizat itu sama. Mukjizat itu di luar kemampuan akal manusia, di luar nalar mungkin bahasa kitanya. Al-Quran juga sama sebetulnya.
dan melemahkan akal, begitulah, melemahkan, arti mukjizat sendiri melemahkan siapapun yang berbeda, meskipun karakter yang namanya mukjizat itu adalah di luar nalar, teka harti mencek urang mah. Contoh-contohnya kan mukjizat Rasulullah SAW itu kan keluar air dari celah jari Nabi, itu nggak masuk akal ada manusia, karena Rasulullah SAW itu kan manusia. Yang innama ana basyarun mislukum, katakanlah olehmu Muhammad, aku ini manusia seperti kalian. Nah, karena seorang Rasul, kemudian oleh semua Rasul samanya, semua Rasul itu diberi mukjizat. Karena seorang Rasul maka diberilah mukjizat, itu keanehan-keanehan yang di luar nalar. Keluar air dari celah Rasulullah SAW. Kemudian yang kemarin kan yang air susu 1 gelas yang diberikan kepada 70 orang, kebagian semuanya. Bahkan Abu Hurairah malah sampai kekenyangan, itu termasuk mukjizat. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar. Kalau mukjizat berarti ini di luar nalar, di luar kemampuan akal manusia. Artinya apa ada manusia yang mampu memahami Al-Quran? Gak akan ada. Termasuk Nabi sendiri kan manusia. Sehingga Rasulullah SAW bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu setelah dijelaskan oleh Allah sendiri. Allah menjelaskan Al-Quran itu ya melalui malaikat Jibrilnya, karena Al-Quran disebutnya kan diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau tidak dijelaskan oleh Allah sendiri, Rasulullah juga nggak akan mampu untuk memahaminya. Itu diantaranya keagungan Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kemudian yang ketiga, mungkin masih ingat kemarin yang terakhir di surat At-Tariq. Terakhir di surat At-Tariq itu ada ini, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Orang-orang kafir, orang-orang kafir Mekah itunya, orang-orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy disebutnya. Mereka itu mengadakan makar. Ya, mereka mengadakan usaha-usaha, rencana-rencana, usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk menghentikan dakwah, menghentikan tabligh Rasulullah SAW, menghentikan Islam, itu intinya. Nah, di surat ini pun, ya di surat ini dan di surat Al-Insyiqaq juga ada yang menerangkan hal tersebut, dan Allah menerangkan annallaha alimun bima yajma'ul musyrikuna fi sudurihim lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina ma'ahu. Allah mengetahui, Allah tahu persis apa yang ada di hati mereka, apa yang dipikirkan oleh mereka, apa yang direncanakan oleh mereka gitu ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Kalau selama di Mekah itu sangat nampak. Ya, selama di Mekahnya yang tadinya yang direncanakan, yang dipikirkan, yang direncanakan, kemudian tindakan-tindakan orang-orang kafir seperti apa selama di Mekah itu sangat nampak. Nah, ketika di Madinah, nah akhirnya orang Rasulullah dan para sahabatnya sudah mulai memiliki kekuatan. Ya, sudah memiliki kekuatan sehingga kemudian berperang dengan orang kafir. Selama di Mekah itu belum bisa, karena masih jumlahnya masih sedikit, kekuatannya masih lemah. Nah, sehingga selama di Mekah itu ya kaum musyrikin, orang-orang kafir itu ya mereka itu memikirkan, merencanakan dan melakukan tindakan-tindakan yang buruk tentunya ya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman.
Di antaranya kemarinnya di sini juga tentang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sering menjadi korban. Ketika masih di Mekah, Ibnu Mas'ud itu sering menjadi korban intimidasi dari orang-orang kafir. Sering itu ini dipukuli Ibnu Mas'ud mah, tapi da eta Ibnu Mas'ud lah ditekapok-kapok, benci urang sih nu ngahajakeun. Ya jelas mereka nggak akan suka gitu kan, orang-orang kafir jelas nggak akan suka, tapi da Ibnu Mas'ud mah ngahajakeun we. Direbugan lalu diselamatkan siapa gitunya. Nah, sebetulnya kan yang paling berpengaruh ketika masih di Mekah itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini disebutnya hanya sebagai pelindung Rasulullah SAW dan budaya Arab gitu ya. Budaya Arab saat itu kalau ya katakanlah kalau orang yang terpandang, apalagi ya kalau orang yang terpandang itu yang mengatakan dia di bawah jaminanku, maka gak akan ada yang mengganggu. Nah paling yang mengganggu Abu Lahab doi, Abu Jahal lah gitunya. Kalau Abu Jahal ini kan memang Kiai Ari Abu Jahal mah ada persaingan. Kalau Rasulullah itu Bani Hashim, kalau Abu Jahal itu Rasulullah itu Bani Abdul Manaf. Kalau Abu Jahal itu Bani Qusay. Marga lah, artinya kelompok nih ya, bukan secara perorangan antara Abu Jahal dan Rasulullah, tapi ini Bani dengan Bani, kelompok dengan kelompok. Mereka ini bersaing, bahkan untuk hal-hal yang baiknya pun mereka bersaing. Nah kemudian ketika Rasulullah SAW ketika beliau menjadi Nabi, Bani Abdul Manaf itu merasa pada kami ada Nabi, coba di kamu mana? Itu yang kalah, berarti Bani Qusay ini merasa kalah karena setiap misalnya kalau soal bersodakoh ini bersaing soal bersodakoh, Bani Abdul Manaf bersodakoh maka Bani Qusay gak mau kalah. Kalau terdengar Bani Abdul Manaf itu kedatangan tamu lalu menjamunya seperti apa, maka Bani Qusay gak mau kalah. Nah sekarang di Bani Abdul Manaf ada Nabi, nah ini ya ada itu kan, mereka itu seolah-olah padahal orang-orang Bani Qusay tidak orang-orang Bani Abdul Manaf tidak mengejek bahwa di Bani Qusay itu tidak ada nabi, enggak. Ini sebetulnya alasan utama Abu Jahal tidak mau beriman karena asobiyah, merasa baninya itu kalah bukan oleh Rasulullah, oleh Bani Abdul Manaf. Maka Abu Jahal ini tidak mau mengakui Rasulullah sebagai Nabi. Karena ini sebetulnya yang satu-satunya yang merasa Bani Qusay ini kalah oleh Bani Abdul Manaf. Maka oleh Abu Jahalnya kenabian Rasulullah itu tidak diakui, dianggap tidak ada lah gitu oleh Abu Jahal, sehingga merasa bahwa Bani Qusay ini tidak kalah oleh Bani Abdul Manaf. Nah paling yang berani mengganggu itunya Abu Lahab, Abu Jahal, selama masih ada Abu Thalib. Nah Rasulullah SAW itu kan waktu Abu Thalib hampir meninggal, setelah meninggal lah gitunya, hampir meninggal, setelah meninggal Rasulullah itu benar-benar merasa kehilangan. Karena dialah yang menjadi pelindung selama masih ada Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy itu tidak terlalu berani selain Nabi Abu Lahab dan Abu Jahal. Setelah Rasulullah tidak ada, wah ini mulai semakin masif lah gitunya gangguan terhadap Rasulullah, gangguan terhadap orang Islam. Tapi kan orang Islamnya sendiri belum memiliki kekuatan. Maka Allah memerintahkan untuk hijrah, karena kalau ada di sana ini membahayakan,
perkembangan Islamnya juga sangat-sangat terhambatnya karena ini gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Allah memerintahkan hijrah. Nah setelah pindah ke Madinah mulai punya kekuatan berani berperang. Selama di Mekah kan itu masih jumlahnya sedikit, kemudian kekuatannya masih sangat lemah. Hanya setelah di Madinah kekuatannya hanya bertambah lah mulai. Terutama kekuatannya dari orang-orang Madinah kan masuk Islam. Orang-orang Madinahnya banyaknya, bukan seluruhnya. Orang Madinah banyak yang masuk Islam. Orang Yahudinya kemudian lah sedikit demi sedikit terusir. Yang tersisa itu di Madinah itu hanya orang-orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Yahudi ini ya, berpura-pura masuk Islam. Abdullah bin Ubay. Yang disebut dengan orang munafik. Ya, Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan itu jumlahnya hanya 12 orang. Ternyata ciri-ciri munafik itu adalah apabila berkata dusta. Padahal sebelum jadi munafiknya juga karakter asli Yahudi adalah pendusta. Tadinya bibit wadul mah. Orang munafik pada memang asalnya Yahudi dan mereka kan sebetulnya tetap kafir kan, tidak masuk Islam. Tapi memang karakter aslinya sebelum berpura-pura masuk Islam juga sudah seperti itu. Tapi orang jahiliyah, hanya orang jahiliyah lah semacam Umar bin Khattab dan yang lainnya, orang Madinah yang betul-betul masuk Islam kan semuanya berubah menjadi orang-orang yang jujur. Bahkan disebutkan bahwa para sahabat itu tidak kenal dusta. Kalau setelah masuk Islam, para sahabat yang asalnya Yahudi, yang asalnya penyembah berhala, setelah masuk Islam itu menjadi orang-orang yang tidak kenal dusta. Beda dengan orang yang pura-pura Islamnya, yang asalnya Yahudi, bawaan Yahudi soal dusta. Itu karakter asli Yahudinya dia lah. Pernah beberapa kali ini saya ungkapkan di surat Ali Imran ayat surat Al-Maidah ayat 42 yang menerangkan bahwa Yahudi itu kegemarannya hobi dusta. Yahudi itu hobinya dusta. Nah lanjutkan lagi nih. Surat ini ya mencakup penjelasan tentang bahwa Allah itu tahu persis apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang direncanakan, apa yang tindakan-tindakan kaum musyrikin terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman. Ya, karena bukan hanya Rasulullahnya, orang-orang yang beriman juga sama mendapatkan intimidasi, ancaman, kekerasan. Contohnya tadi Ibnu Mas'udnya itu yang paling sering, mungkin itu sahabat yang paling sering gitu, karena Ibnu Mas'udnya sendiri sih memang ngajakeun Ibnu Mas'ud mah. Entah nggak kenal rasa takut, mungkinnya ditakut dipukuli bagaimana. Ibnu Mas'ud itu dar-dar we digebugan itu mah. Ibnu Mas'ud digebugan gitu. Nah kemudian ya itulah. Kalau kemudian Nabi tahu Abu Thalib itu kalau sudah dikatakan ini di bawah jaminan Abu Thalib, nggak ada yang berani, karena Abu Thalib itu kan keluarga Abu Lahab. Jadi Abu Thalib jeung Abu Lahab begitu memusuhi, kalau Abu Thalib malah menjadi pelindungnya, tapi nggak masuk Islam. Ini amat disayangkan kalau Abu Thalib itu tidak masuk Islam, padahal menjadi pelindung Nabi. Tapi kan kalau Abu Thalib menjadi pelindung Nabi mah karena Abu Thalib ini kan yang mengasuh Nabi setelah ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ternyata juga tidak lama kakeknya meninggal, nah di bawah asuhan Abu Thalib, mungkin sekitar umur 6 tahunan lah. Itunya setelah kakeknya meninggal jadi asuh oleh
Abu Thalib, meskipun semua ua teh apa Pak D busu tuh kudu eta gitu. Semuanya menyayangi Nabi. Al-Abbas, Abu Lahab gitunya, sejak Rasulullah ibunya meninggal, kakeknya meninggal, itu di bawah pengasuhan keluarga besar Abdul Muthalib. Ya meskipun kalau sebutlah tidurnya makannya itu di rumah Abu Thalib. Terus di bawah naungan Abu Thalib hingga remaja, hingga dewasa, sampai menikah, sampai menjadi nabi itu di bawah Abu Thalib. Setelah menjadi nabi juga Abu Thalib tidak berubah, tetap saja menjadi pelindung nabi di bawah naungan Abu Thalib. Setelah Abu Thalib meninggal, barulah semakin menjadi itu ya apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Kalau di sini disebutkan bahkan kaldorbi wal qatli wa ta'zib, ya itulah memukul gitu ya, membunuh, wa ta'zib bi hari syamsi, seperti yang dialami oleh Bilal gitu kan, sampai seperti itu tuh tindakannya ya dari orang kafir terhadap orang Islam. Bilal kan sampai at-ta'zib fi hari syamsi, dijemur gitu di bawah matahari. Dan banyaklah itunya, kalau tindakannya itu sangat banyak beragamnya, tapi intinya yaitu mereka itu seperti yang di surat At-Tariq, mereka merencanakan, mereka mengambil tindakan yang intinya untuk menghentikan tabligh dan dakwahnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu kan mentabligh dan menyampaikan dakwah, artinya mengajak. Rasulullah menyampaikan dan mengajak orang-orang masuk Islam, itu yang ingin dihentikan oleh mereka. Kalau tadinya secara pribadi lah itunya, kalau secara pribadi tidak ada yang membenci Rasulullah. Kalau secara pribadi tidak ada yang membenci Rasulullah. Yang Abu Lahab tidak suka itu karena menyebarkan Islam, yang dianggap itu akan mematikan agama mereka. Kan sebelumnya ya, sebelum Rasulullah itu mendakwahkan sebagai nabi, sebelum kemudian bertabligh dan dakwah, Rasulullah itu kan sangat dicintai oleh masyarakat Quraisy. Sangat dicintai oleh semua orang Quraisy, diakui bahwa Muhammad itu orang terbaik Quraisy adalah Muhammad. Ada dua mungkin hanya, bukan ada ini diantaranya kan. Nah yang pertama kan, Rasulullah itu mendapat gelar Al-Amin, nggak ada yang protes, semuanya setuju. Orang-orang Quraisy semuanya setuju kalau beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin ini sebelum menjadi nabi. Kemudian pada peristiwa ini ketika merenovasi Ka'bah, ini masih di zaman jahiliyah nih. Ketika merenovasi Ka'bah itu ada kejadian yang ya hampir terjadi tawuran itulah, keributannya di antara tadi teh bani anu karena di Quraisy itu banyak bani apa, semuanya merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, kemudian mereka hampir ya terjadi keributan, itunya terjadi tawuran. Kemudian semuanya berunding. Lalu ada yang memunculkan ide, bagaimana kalau Muhammad yang meletakkannya? Semuanya setuju, semuanya merasa terwakili. Kalau Muhammad yang meletakkannya, maka semua pihak setuju, merasa terwakili. Nah caranya seperti ini, meletakkan Hajar Aswad tuh ya. Jadi si batu Hajar Aswadnya itu diletakkan dan dibawa di sebuah kain.
Nah, maka perwakilan dari bani apa, bani apa, bani apa, nah itu semua memegang kainnya waktu mengangkat. Tapi yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah Rasulullah gitunya di sudut Ka'bah. Semuanya merasa terwakili, tidak terjadi keributan. Mereka setuju kalau ya itulah Rasulullah SAW yang meletakkannya, ya, Muhammad sebagai manusia terbaik. Jadi secara pribadi sebetulnya nggak ada yang membenci Rasulullah. Yang dibenci oleh Abu Lahab itu, nah itu kan yang ingin dihentikan oleh Abu Lahab, oleh orang-orang kafir di Makkah itu adalah tabligh dan dakwah Rasulullahnya yang mengajak, menyampaikan dan mengajak orang-orang Mekah gitu masuk Islam. Nah ada hal yang sama ya di surat ini dengan surat Al-Insyiqaq tentang bahwa Allah sudah mengabarkan, artinya ya, bahwa Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, Allah tahu apa yang ada di pikiran mereka, Allah tahu apa yang mereka rencanakan terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, seperti tadilah akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah. Karena kalau di Mekah seperti itulah situasinya mungkin tidak akan berubah. Terutama gangguan dari mereka itu semakin menjadi-jadi itu setelah Abu Thalib meninggal. Jadi semakin beraninya setelah Abu Thalib meninggal. Jadi biar bagaimanapun lah orang yang berpihak kepada Abu Lahab, mereka Abu Thalib pada segan. Karena ini kan adiknya gitu kan, ini adik Abu Lahab, dan Abu Thalib itu yang menjamin Rasulullah. Gak ada yang berani. Kalau Abu Lahab ya berani. Nah selama Abu Thalib masih hidup, gangguan tidak terlalu, lahirnya tidak terlalu, bukan tidak ada. Tapi setelah Abu Thalib meninggal, nah semakin menjadi-jadi ini, sebutlah ini membahayakan Rasulullah sendiri, juga membahayakan untuk perkembangan agama Islam. Dan kemudian Allah memerintahkan hijrah. Itulah ianya ada tiganya korelasinya antara surat Al-Buruj ini dengan surat Al-Insyiqaq sebelumnya. Satu, ada kesamaan dimulai dengan menyebut langit. Yang kedua, kesamaannya itu adalah di dua surat ini ada janji bahagia bagi janji dari Allahnya, janji Allah, janji bahagia bagi orang-orang yang beriman, dan janji azab. Janjinya bahasa Arabna wa'dud dan wa'id. Janji Allah untuk orang-orang kafir yaitu berupa azab, kemudian satu lagi tentang keagungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga korelasinya adalah Allah sudah menyampaikan di surat ini bahwa Allah tahu apa yang ada di dalam hati, dalam pikiran, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka bicarakan. Nah berikutnya nih, duanya barusannya kalau pakai yang pertama tentang penamaan, yang kedua barusannya korelasi antara surat ini dengan surat sebelumnya. Sekarang bagian ketiga, poin ketiga, makna global atau garis besar dari surat Al-Buruj. Ya, yaitu ada 4 di sini nih. Ada 4-nya makna globalnya. Yang pertama nih ada 4 nih. Bariz. Apa bariz tehnya? Nampak sih bariz mah. Abrozat hazihi suratul makiyatu janiban muhimman min jawanibil akidati. Iya. Surat ini
Tidak hese etanya bariz bahasa Arab nama. Surat ini memunculkan, bolehlah, surat ini memunculkan satu sisi yang sangat penting. Ya, satu sisi, satu hal itu yang sangat penting di antara hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan, yaitu at-tadhiyah fi sabilil iman wal i'tiqad. Nah, ini nanti diambil dari, ini kan surat Al-Buruj-nya, di mana di dalam surat Al-Buruj ini ada kisah tentang yang sebelumnya sudah disebut penguasa yang lalim yang memerintahkan seluruh rakyatnya itu untuk murtad, kalau tidak diperintah untuk lompat ke dalam kubangan api yang besar. Ternyata di surat di sini ada penjelasan, itu hampir 20.000 orang, bukan 10-20 orang. 20.000 orang lompat ke dalam kubangan api yang besar, seluruh masyarakatnya lompat. Nah, ini nih ini yang dimunculkan itunya makna globalnya ya dari kejadian itu nantinya. Surat ini memunculkan satu sisi, satu hal gitu yang amat penting min jawanibil akidah nih, tentang atau hanya tentang perkara atau terjemahna ampunnya. Min jawanibil akidah tadi di antara aspek sendi apalah bahasanya sisi itu tentang akidah, yaitu berkorban. Artinya pelajarannya dari situ dulu itunya sampai mengorbankan diri demi mempertahankan keyakinan, demi mempertahankan akidah, dibandingkan dengan murtad lebih baik lompat dan mati. Artinya sisi berkorban gitunya, ini sisi berkorban nih yang diambil dari kejadian tersebut. Nah, Allah memunculkan satu sisi yang amat penting dalam urusan akidah, yaitu berkorban. Udah kumaha atuh da didinya mah adatna make eta jadi we ieu mah tidak mau berkorban paling diusir. Komo titahlinya Ustaz kana sono meureunnan aya bahan murtad eta mah tah. Ditalonjol seperti ini Ashabul Ukhdud, ini kan tentang Ashabul Ukhdud. Ini nih sisi ininya, ini makna globalnya nih ya. Ini surat ini memunculkan satu hal, satu sisi itu tentang satu sisi yang amat penting dalam berakidah itu adalah berkorban. Itulah mana ini kan makna globalnya, makna garis besar nih. Berani berkorban gitunya untuk tetap fi sabilil iman wal i'tiqad, untuk tetap berada di dalam keimanan itunya dan sebutnya mempertahankan keyakinan, mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan. Diambillah pelajarannya, artinya ambillah pelajaran. Di dalam kisah ini mereka 20.000 orang lompat semua. Mereka lebih memilih mati karena mempertahankan keyakinan, karena perintah dari penguasa yang zalimnya adalah murtad. Nanti ada di depannya ini jadi penguasanya saat itu Yahudi, sementara masyarakatnya sudah masuk Nasrani. Ya, penguasanya Yahudi, masyarakatnya mau masuk Nasrani, dan ini tidak jauh dari zaman kemudian muncul Islam, itu gak jauh. Artinya kan kalau jarak waktu dari apa namanya kemunculan atau munculnya agama Nasrani sebagai pengganti dari agama sebelumnya dengan agama Islam.
Ya, yang kemudian agama Islam ini kan yang menggantikan agama Nasrani. Nah, jarak kemunculannya itu sekitar 500 tahunan. Jadi Allah memberlakukan agama Nasrani itu sekitar 500 tahunan. Nah, kejadian Ashabul Ukhdud ini penguasanya Yahudi, artinya itu kan yang benar saat itu agama Nasrani karena ini sudah dekat ke zaman Rasulullah. Nah, kejadian Ashabul Ukhdud ini sudah dekat ke zaman dekat ke kemunculan Islam itulah. Ya ini sudah dekatnya puluhan tahun ini jaraknya ke kemunculan Islam. Artinya yang benar saat itu adalah agama Nasrani. Sudah dekat nih ke kemunculan Islam. Ini begini nih, kalau antara lahirnya gitulah agama Nasrani dengan agama Islam ini 500 tahun lebih sekian lah, 560-an lah gitunya. Sementara kejadian di Ashabul Ukhdud yang dilompatlah ke dalam kubangan api ini sudah dekat ke zaman Rasulullah, artinya sudah dekat ke munculnya Islam. Berarti ini kan zamannya zaman agama Nasrani, penguasa zalimnya Yahudi. Makanya penguasanya memerintahkan masyarakatnya yang sudah masuk Nasrani itu untuk murtad kembali ke agama Yahudi. Padahal kan ya itu kalau sudah ada Nasrani berarti agama Yahudinya sudah tidak berlaku. Ini kejadiannya sudah dekat nih ya, kejadian Ashabul Ukhdud ini sudah dekat ke munculnya Islam. Ya mungkin kalau hitungan Masehi hitungan sekitar tahun 500-an Masehi. Sementara Islam munculnya sekitar tahun 560-an. Ini sudah dekat nih ke zaman Rasulullah SAW. Nah, maka saat itu agama yang benar adalah Nasrani, penguasanya Yahudi. Dan yang diperintahkan murtad itu masyarakatnya untuk keluar dari agama Nasrani, kembali ke agama Yahudi. Nah ini satu nih ya. Ini makna globalnya nih. Satu, surat ini memunculkan satu hal, satu sisi yang amat penting dalam berakidah itu adalah berkorban. Ya, untuk mempertahankan keyakinan, mempertahankan akidah atau untuk tetap hidup di jalan iman dan akidah yang benar. Ya mumassalan fi qissati Ashabul Ukhdud. Nah, Allah memunculkan kisah itu, kisah itu yang ingin dimunculkan oleh Allah. Mereka ini orang-orang yang luar biasa, lebih baik lompat ke dalam kubangan api dibandingkan dengan harus ganti akidah, harus berganti keyakinan. Dari akidah yang benar, dari beriman dan berakidah yang benar, oleh rajanya diperintah untuk keluar. Mereka lebih memilih lompat ke dalam kubangan api. Ternyata bukan 10 orang, puluhan orang, 20.000 di masyarakatnya. Entah kubangan apinya sebesar apa. 20.000 orang, mereka ini yang mempertahankan sebutlah akidahnya, keyakinannya. Katanya surat ini memunculkan itu hal yang pentingnya ini adalah, nah kalau di zaman Rasulullah SAW sendiri kan kisah yang terkenalnya mendapatkan ancaman dan siksaan yang berat untuk mempertahankan akidah itu adalah Bilal. Bilal ini kan disiksanya oleh pemiliknya karena Bilal hamba sahaya, disiksa oleh pemiliknya itu yang tadi di antara siksaannya dijemur di terik matahari sambil ditindih batu yang besar. Itunya siksaan yang dialami oleh Bilal. Sama Bilal pun kan sambil dipaksa untuk keluar dari agama Islam.
Nah, setiap kali diperintah untuk keluar dari agama Islam, Bilal menjawab ahad. Dan hanya satu kata itu yang sanggup, itulahnya yang sanggup diucapkan Bilal. Nah, di saat bisa jadi hampir mati karena dijemur dan ditindih batu yang besar sambil terus dipaksa untuk keluar dari Islam, Bilal hanya menjawab ahad. Sehingga nanti garabogan deui, dibabukan deui, diperintah keluar ahad, dan terus saja itu menjawabnya. Artinya Bilal itu sama nih ya, berarti bagi Bilal lebih baik mati dengan cara demikian daripada harus keluar dari Islam. Nah, yang kedua, nah itu yang pertama barusannya, satu hal yang penting untuk dalam mempertahankan akidah, kalau di surat ini kan sampai memilih mati dibandingkan dengan ganti akidah, ganti keyakinan. Yang memilih matinya untuk mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan, mempertahankan keimanan. Kemudian yang kedua, surat ini dimulai dengan sumpahnya dengan langit yang memiliki lintasan-lintasan gitu. Ternyatanya di langit itu ada lintasan-lintasannya. Padahal kan semua ya manusia menyebutnya gitunya, manusia menyebutnya benda-benda angkasa yang menurut manusia itu, ini manusia nih yang membagi. Manusia membaginya menjadi dua kategori, ada bintang dan planet. Bumi sendiri termasuk planet. Kalau bintang itu yang memancarkan cahaya, kalau planet tidak memancarkan cahaya. Bintang itu kategori matahari itu kategorinya bintang. Kalau bulan planet, Mars planet, bumi sendiri planet. Nah, manusia membaginya benda angkasa itu menjadi dua, bintang dan planet. Pembagiannya dari biarlah ada yang memancarkan cahaya, ada yang tidak memancarkan cahaya. Nah, ternyata semua benda-benda angkasa itu bergerak dan punya lintasannya. Nah, sehingga kan tidak ada yang tabrakan. Kan tidak ada benda-benda angkasa yang tabrakan karena semuanya bergerak pada tracknya masing-masing. Kecuali meteor garden tuh kemana? Kecuali meteor garden maka bumi. Suka ada kan benda-benda angkasanya yang, tapi kan itu ukurannya kecil, sementara benda angkasa seperti bintang, planet itu ukurannya banyak yang jauh lebih besar dari bumi. Nah, semuanya ini surat ini dimulai dengan sumpah. Ya, sumpahnya adalah demi langit yang ternyata di langit itu punya lintasan-lintasan, itu tempat bergeraknya benda-benda angkasa. Lalu tadilah kan unggal bulan kan posisi bintang beda. Ya, setiap bulan kan berbeda-beda. Tadi dari Januari ke Februari bintangnya apa? Ting naon karena gitu apa? Ya, kalau dari bulan apa kan Libra. Artinya kan bentuknya sudah berubah kan, menurut manusia itu menyerupai, karena kalau Libra kan timbangannya. Nah, menyerupai timbangan, kemudian bulan berikutnya sudah beda lagi bentuknya, menyerupai domba teh. Oh, Aries. Tahu harapan gitu teh. Tahu apal teh Pisces. Jeung aya tanaon teh kapiting teh. Cancer. Scorpio mah ieu teh mah anu naon? Sagittarius naon teh. Teu apal pokona kudu nanyakeun ka Hedi Diana anu kitu mah. Mun Hedi Diana mah apaleun. Da aya teh jeung ramalan nasibna. Hedi Diana anu apaleun kitu mah. Nah, demi langit yang memiliki, nah itu berartinya demi langit yang memiliki lintasan, artinya tempat melintas, berjalan, bergeraknya benda-benda
angkasa, semuanya ternyata benda-benda angkasa atau benda-benda angkasa itu bergerak. Termasuk mataharinya. Pernah saya sampaikan ini hadisnya riwayat Muslim. Kemarin juga kan masalah waktu pembahasan itu Dalilul Falihin tentang tobat juga kan ada. Matahari itu ternyata kan bergerak. Ketika Allah menciptakan matahari, Allah tempatkan di satu titik lah katakannya ya di angkasa ini. Kemudian matahari itu bergerak menuju satu titik di bawah aras. Ya, titik tempat akhirnya pergerakan matahari itu ada di bawah aras. Kalau sudah sampai ke sana, maka akan Allah perintahkan lagi untuk pulang gitu, kembali ke tempat semula diletakkan. Nah, apabila matahari ini sudah berada dalam kepulangannya menuju tempat semula diletakkan, bagi manusia yang berada di bumi itu matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Apabila sudah demikian, maka pintu tobat itu sudah oleh Allah sudah ditutup untuk seluruh manusia di bumi. Ya, kalau matahari itu sudah dalam perjalanan pulang, berartinya dia sudah sampai ke satu titik yang berada di bawah aras dan akan kembali. Dan ternyata matahari juga bergerak dan punya lintasannya sendiri sehingga tidak bertabrakan kan dengan bintang di langit. Entah berapa jumlahnya. Ya, bintang di langit entah berapa jumlahnya. Bahkan ada yang mengatakan jumlah bintang, kita menyebutnya ya, jumlah bintang di langit itu lebih banyak dari butiran pasir yang ada di bumi. Padahal pasir itu kan satu genggam berapa? Eta nu aneh mah nu neangan keusik dina nyiru. Baheula mah da sok ditapikeun beas teh, ditapikeun gitu di korehan lo serahna tawa aya keusik. Karena pikeun gitu keur milihan gitu tah. Aya nu ngaliwat tujuh naon cenah. Ieu cenah jemilerian keusik. Hese itu di luar loba yang sakumaha atuh cenah. Hese neangan keusik di dinya itu di luar loba cenah. Yang sakumaha cenah atuh di dinya mah hiji. Tuh di luar tinggal ngeduk. Tujuh naon cenah ieu nu jemilerian keusik. Lo hese atuh dina nyiru. Itu keluar keusik loba yang sakumaha cenah. Tinggal ngeduk tinggal di teangan. Ada yang mengatakan demikiannya sangat sulit untuk dibuktikan. Jumlah bintang di langit itu lebih banyak daripada jumlah butiran pasir yang ada di bumi. Nah, memang sangat banyak, entah tak terhitung lah gitu ya. Nah, kan semuanya punya lintasan termasuk matahari sendiri. Nah, lintasannya seperti yang dijelaskan barusan ya di hadis tentang tobatnya. Dari satu titik Allah menempatkan matahari ketika pertama kali Allah ciptakan, Allah tempatkan di satu titik, kemudian Allah perintahkan untuk berjalan lurus treknya gitu ya. Nah, sampai ke satu titik yang ternyata titik akhir dari keberangkatan matahari itu ada di bawah aras. Nah, makanya kalau ingin tahu aras di mana, ikuti matahari. Ya, cobalah. Ternyata sudah ada yang berniat demikian. Ada yang mengatakan I'll follow the sun. Ada I'll follow the sun. Saya akan mengikuti matahari. Sok ya tuh. Karena mungkin besok hujan, ya maka saya akan mengikuti matahari. Gitu. Tomorrow may rain gitu. I'll follow the sun. Nges eta bisa yang apal mah. Aras kira ketingali di dinya mata. Nah, satunya diawali dengan bersumpah demi langit. Nah, di sini Allah menyebut langit. Nah, kalau di surat At-Tariq kemarin kan was-samai wat-tariq. Kemudian yang keduanya was-samai zati raj'i gitunya, was-samai zati raj. Ternyata ini menerangkan tentang sirkulasi air. Di mana air itu ada di bumi, tapi Allah membuat sirkulasi airnya itu dengan melibatkan langit. Itu kan airnya kan dinaikkan oleh Allah anggaplah ke langit. Kemudian dikembalikan lagi ke bumi.
Nah, jadi banyaknya yang terkait dengan langit. Allah menyebut wasamai wattariq, wasamai zatir roji. Di sini wasamai zatil buruj. Yang buruj bukan bintangnya, al buruj bukan bintangnya, tapi lintasannya. Itu kan cukupnya dengannya, ini namanya juga Al-Quran kan bicara global pasti. Ini cukup, tapi untuk menyimpulkan bahwa semua benda-benda langit itu bergerak dan punya lintasannya masing-masing. Sehingga tidak ada yang bertabrakan. Contoh yang jelas adalah bumi kan beredar tidak diam, bulan beredar, mataharinya sendiri bergerak seperti tadinya di dalam hadis yang diterangkan pergerakannya seperti itu. Semuanya hidup, berartinya alam raya ini semuanya hidup. Dan semuanya itu sangat sangat mempengaruhi, sebetulnya semuanya itu sangat mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi. Ya, semuanya itu sangat mempengaruhinya kehidupan yang ada di bumi. Nah, sekarang ini juga yang termasuk isu global, yaitu tentang efek rumah kaca, kita menyebutnya global warming. Dengan pemanasan global ini kan es yang ada di kutub mencair. Itu sangat mempengaruhi seluruh makhluk yang ada di bumi. Pemanasan global ini ya makanya menjadi isu global, di mana pemanasan global itu dipicu oleh ulah manusia yang ada di bumi. Terutama itulah dari banyak dari banyak industri, dan yang terbesar sebetulnya kerusakan terumbu karang. Hutan-hutan juga kan paru-paru bumi disebutnya, banyak yang habis jadi panas. Juga terumbu karang sebetulnya penghasil oksigen terbesar. Bukan hutan di daratan, karena kan lebih luas lautan dibanding dengan daratan. Jadi penghasil oksigen terbesar itu yang membuat bumi dingin, sejuk, itu terumbu karang. Kalau itu banyak yang rusak, ya sudahlah sekarang terjadi seperti ini. Karena ulah manusianya dibahas lagi. Biasa manusia teh standar ganda itu kebatur we. Ya kebatur we, jangan ditebang. Kalau sudah menebang harus ditanam lagi, yang ngomongnya boro-boro. Itu Amerika itu kalau ke negara lain ngomongnya begitu mereka. Mun butuh mah babar deh, tata suka standar ganda gitu, tak ada tukang wadul, bari lagi Yahudi batu dipercaya teuing. Nah, kembali lagi ke sini nih. Ini ya, ini semua sebetulnya semua alam raya ini ternyata hidup gitu ya, tidak diam. Semuanya bergerak. Semua benda angkasa bergerak, dan itu sebetulnya ya ada kaitan lah gitunya, ada kaitan dengan manusia yang ada di bumi. Semuanya mempengaruhi situasi asal gaya ngomong gitu teh, mempengaruhi situasi dunia. Jika betul wae. Nah, lanjutkan lagi ya. Kemudian diawali dengan penjelasan lah di sininya, menyebut juga tentang hari kiamat. Jadi satunya bersumpah dengan langit yang memiliki lintasan-lintasan. Kemudian yang kedua, yang kalau barusan A lah gitunya, langit yang memiliki lintasan. Kemudian B-nya menyebut hari kiamat. Kemudian C-nya nabi yang harus menjadi saksi bagi umatnya. Kemarinnya yang ternyata kan itu sebagai seorang nabi lah gitunya, sebagai seorang nabi harus menjadi saksi bagi umatnya, itu pekerjaan berat.
Itu hal yang berat artinya ya bagi seorang nabi gitu, ketika dia harus bersaksi atas amal umatnya, harus menjadi saksi ketika umatnya dihisab, itu berat, itu bagi seorang nabi itu berat. Itu kan yang kemarin yang Rasulullah SAW menangis ya. Rasulullah SAW menangis ketika Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai ke ayat 41. Di ayat itu kan yang menyatakan, jadi bagaimana hebatnya peristiwa ketika setiap nabi itu harus menjadi saksi bagi umatnya masing-masing, sementara kamu wahai Muhammad harus menjadi saksi bagi seluruhnya. Rasulullah sudah tidak sanggup melanjutkan akhirnya saat itunya. Rasulullah tidak sanggup lagi melanjutkan mendengar Ibnu Mas'ud membacakan ayat. Karena kan yang apa namanya yang muncul gitulah dalam diri Rasulullah itu kan bukan karena ini lagunya, karena Ibnu Mas'ud itu kan bacaan Qur'annya paling bagus, menyentuh, menyayat, merinding mendengar ayatnya karena lagunya yang bagus kan, bukan Rasulullah itu karena alus saja Nabi. Ya siapa yang lebih bagus bacanya dari Nabi? Kan ada, Nabi itu sumbernya. Tapi artinya kan Rasulullah saat itu tersentuh itu karena paham isi dari ayat itu, yaitu yang menyatakan betapa dahsyatnya peristiwa setiap nabi harus menjadi saksi bagi umatnya, sementara kamu, itulah di ayat itu kan, sementara kamu Muhammad harus jadi saksi bagi seluruhnya. Rasulullah sudah tidak sanggup untuk mendengar lanjutannya gitunya saat itunya, kejadian saat itu Rasulullah tidak sanggup lagi melanjutkan, dan Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk berhenti membaca Qur'annya sampai di situ. Ya ini ya tentang para nabi ya, di mana mereka itu harus menjadi saksi itu atas umat-umatnya, dan juga para nabi itu selain nanti di akhirat menjadi saksi, di dunianya pun para nabi itu menyaksikan kecelakaan dan kehancuran orang-orang yang durhaka. Semuanya sebetulnya ini yang sejaman dengan nabinya. Jadi semuanya yang sejaman dengan nabi itu yang durhaka oleh Allah disiksa di hadapan nabi lah, itu disiksanya di hadapan nabi. Seperti kaum Nabi Nuh menyaksikan nggak umatnya tenggelam? Kemudian Nabi Musa menyaksikan nggak kalau Firaun itu tenggelam? Nabi Lut kan menyaksikan bagaimana kaumnya itu rumahnya dibalikan sambil dihujani oleh batu besar, itu Nabi Lut itu tahu. Nah kalau Rasul SAW itu menyaksikan, anggaplah hanya musuh terbesarnya itu Abu Lahab dan Abu Jahal oleh Allah dihancurkan. Mereka dicelakakan, mereka dihancurkan. Ya, orang-orang yang durhaka ya, yang sejaman dengan Rasulullah itu oleh Allah disiksa. Tapi kan benang merahnya sama. Untuk manusia sampai kapanpun menjadi manusia durhaka itu pasti disiksa oleh Allah. Bukan hanya di akhirat, di dunianya pun itnya pasti akan mendapatkan azab. Allah pasti menyiksa orang-orang yang durhaka. Ini berlaku nih ya sampai kapanpun, hanya ragamnya bentuknya ya bermacam-macam. Kalau yang kemarin di ujung surat At-Tariq itu ya, di ujung At-Tariq ternyata Allah itu kepada Rasulullah itu yang famahilil kafirina, biarkanlah mereka seolah-olah gitu mereka merasa di atas angin, mereka seolah-olah akan memenangkan peperangan, seolah-olah mereka itu gitulah itunya, padahal famahilil kafirina sudah biarkan mereka itu sebetulnya oleh Allah sedang diistidrajkan. Dan ini berlaku sampai hari ini, Allah mengistidrajkan orang-orang yang durhaka. Kalau bagi nabinya sendiri teguran itu adalah jangan menginginkan, jangan mengharapkan mereka itu cepat celaka, cepat mati. Artinya ya bersabarlah atas tindakan apa yang Allah ambil bagi mereka.
Eta seolah-olah mereka di atas angin, seolah-olah mereka itu akan menang gitu. Padahal itu istidraj dari Allah. Di azab pasti orang-orang yang durhaka itu pasti kena azab dari Allah. Nah kalau ini di zaman Nabi, ya, maka semua Nabi menyaksikan nih kecelakaan dan kehancuran orang-orang yang umatnya yang durhaka. Nah kalau yang ini nih ya, allazina ahraqu jama'atan minal mu'minin wal mu'minat finnari liyaftanunahum an dinihim. Nah, ini kan tadinya di ayat 41 An-Nisa Nabi kan harus jadi saksi bagi seluruh umat manusia. Nabi pun nanti akan menjadi saksi bagi yaitu yang penguasa zalim. Penguasa zalim yang membuat kubangan api besar untuk menyiksanya orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan agar mereka murtad, agar mereka keluar dari agamanya. Ini Nabi nanti juga harus menjadi saksi. Ya, untuk umatnya sendiri ya tentu saja ya, karena setiap Nabi itu harus menjadi saksi bagi umatnya masing-masing. Boleh disebut yang pokok berarti Rasulullah SAW pun menjadi saksi itu ya bagi umatnya. Karena kalau Rasulullah tidak bersaksi untuk umatnya nanti siapa yang nabinya? Karena semua nabi itu oleh Allah itu hanya dijadikan saksi untuk umatnya masing-masing. Sedikit lagi lah nih, ada dua lagi nih. Nah kemudian Allah ya tadinya ini Allah menjanjikan azab yang berat nih bagi orang-orang yang melampaui batas. Contoh melampaui batasnya yaitu penguasa yang zalim ini melampaui batas keterlaluannya luar biasa. Sampai seluruh masyarakatnya tanpa pandang bulu artinya membunuh 20.000 orang semuanya harus lompat. Ini yang ini ya Allah pasti mengazab berat orang-orang yang melampaui batas itu dalam durhakanya. Dan Allah juga mengancam di akhiratnya dengan neraka jahanam dan sebaliknya Allah menjanjikan bahagia. Anggaplah ini tentang orang-orang di Ashabul Ukhdudnya. Dan Allah menjanjikan bahagia bagi mereka yang lompat ke dalam kubangan api. Ya Allah menjanjikan bahagianya bagi mereka yang lompat ke dalam kubangan api. Dan Allah menjanjikan azab yang berat nih bagi penguasanya yang memerintahkan demikian. Nah hanya ini kan terkait ke masalah yang awal tadi. Ini tentang pengorbanan, berani berkorban untuk mempertahankan keimanan dan keyakinan. Nah contohnya kan luar biasa yang ini berani lompat ke dalam api. Yang terakhir surat ini ditutup dengan biizhari uzmatillahi. Surat ini ditutup dengan penjelasan tentang betapa maha agungnya Allah dan betapa sempurnanya seluruh sifat dan kemampuannya. Nah, yang Allah tunjukkan itunya yang Allah tunjukkan ketika Allah membalas musuh-musuhnya. Karena semua yang memusuhi Nabi itu berarti dia musuh bagi Allah. Nah, betapa sempurnanya kemampuan Allah dalam membalas seluruh musuhnya ya dari Nabi yang pertama lah itu anggaplahnya. Allah membalas semua musuh-musuhnya dan juga di sini ada wal it'azu bi qissati taghiyati fir'aunal jabbar. Ada sedikit tuh ya di surat ini ya tentang kisahnya menyebut-nyebut lah sedikit tentang Fir'aun yang merasa apa namanya ya merasa kuat mungkinnya merasa hebat gitu merasa kuat. Ini diantara sedikit yang tapi kasabeuleun cik urang tapi kasabeuleun dia ke siapa tangan kanan teh Haman. Dia sampai memerintahkan coba buat bangunan yang kalau sekarang mungkin gedung pencakar langit lah. Coba buat gedung pencakar langit, karena aku akan ingin naik ke langit dan ingin melihat Tuhannya Musa itu seperti apa.
Nya bisa sebeleun gini gitu teh nya sugan atuh panggih cenah jeung Tuhannya Nabi Musa mana karena Tuhannya Nabi Musa kan tidak nampak. Buatlah satu itu gedung pencakar langit sugan lah gitu di Al Buruj Al Buruj nu di Dubai gara sok tingali itu. Itu dulu eta nu di Palm Island ya. Di dinya gara sugan naik ka dinya tah Firaun aya meureunnan panggih sugan tah.